Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Desni di YouTube channel saya DJ Family. Nah, di video kali ini saya mau ceritakan kenapa anak saya masukkan ke dalam, saya daftarkan ke sekolah ya, dan berapa biaya sekolah di Amerika dengan umur anak saya yang masih 1 tahun 3 bulan. Nah, pertama sebelum saya bahas berapa biaya sekolahnya, nah alasan saya kenapa saya masukkan anak saya ke sekolah di Amerika padahal umurnya itu masih kecil, masih 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan. Sebenarnya tidak diharuskan kalau di Amerika anak dengan umur 1 tahun harus ke sekolah, tidak ya. Di Amerika itu yang wajib adalah TK. Kalau TK itu wajib, jadi sekitar umur 5 tahun atau 6 tahun anak wajib masuk ke sekolah, anak wajib didaftarkan ke TK. Nah, kemudian setelah lulus TK, mereka akan mendaftarkan lagi ke SD. Nah, selain TK itu tidak diwajibkan oleh pemerintah di Amerika. Tapi kenapa saya harus memasukkan anak saya ke sekolah dengan umur yang sangat-sangat muda gitu ya. Sebenarnya untuk diri saya sendiri, saya sebenarnya tidak mau anak saya ke sekolah dengan umur yang sangat muda seperti itu, karena kan sebenarnya tidak ada sih efeknya sekolah tersebut membantu perkembangan anak kita gitu, anak saya. Tapi dengan alasan-alasan yang sangat-sangat kuat sehingga saya harus mendaftarkan L itu ke sekolah, karena pertama saya mempunyai kondisi fisik yang mengharuskan saya, kondisi kesehatan yang mengharuskan saya itu harus check up ke dokter hampir setiap minggu atau hampir setiap bulan ya. Kenapa saya mengharuskan anak saya ke sekolah? Pertama, saya tidak mempunyai keluarga di sekitar rumah saya ini, di sekitar area saya ini. Saya tidak punya keluarga yang dimana kalau ada misalnya keluarga, saya bisa titipkan anak saya sebentar dan saya pergi ke rumah sakit atau ke klinik ya. Saya tidak punya keluarga. Saya punya teman di sekitar area ini, tapi pertemanan kita di sini tidak seperti pertemanan yang ada di negara saya berasal, Indonesia. Mereka itu tidak seakrab atau tidak sedekat pertemanan kita kalau kita di Indonesia gitu. Ya, mereka berteman tapi tidak bisa yang menitip anak, tidak sampai yang pertemanannya itu bisa menitip anak di rumah mereka begitu, tidak. Nah, sehingga saya dan suami memutuskan untuk memasukkan L ini ke sekolah ya, karena kita tidak mempunyai saudara atau family di sekitar rumah kita ini, di dekat rumah kita. Kita tidak mempunyai teman yang satu negara dengan saya, karena ya tahu sendiri ya, mereka di sini very individual, sangat individual, sangat sulit untuk mendekatkan diri, mendekatkan diri seperti family. Jadi sementara suami saya itu bekerja 5 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat, dan biasanya hari Sabtu atau hari Minggu rumah sakit atau dokter yang saya temui itu tidak bekerja di hari Sabtu atau hari Minggu, sehingga saya pun dan suami mencari jalan keluar gimana caranya biar saya tetap sehat, biar saya tetap bisa ke dokter mencek
kesehatan saya dan juga tidak mengganggu schedule atau pekerjaan suami. Akhirnya kita menemukan jalan keluar, yaitu menemukan sekolah atau namanya childcare. Childcare di sini bisa dari umur 4 bulan, anak tersebut ya berumur 4 bulan sampai misalnya 10 tahun umurnya. Sangat sulit untuk melepaskan anak saya pada saat L itu berumur 6 bulan. Kita mulai childcare. Sangat sulit memutuskan untuk saya untuk melepaskannya 1 hari ke orang lain yang saya tidak kenal sama sekali. Memang mereka profesional di bidang tersebut, tapi ya mereka ini gurunya men-take care atau menjaga anak itu, satu guru 4 anak. Jadi ada 2 guru biasanya dalam satu kelas itu, jadi maksimum ada 8 anak. Begitu. Saya minum dulu ya. Kemudian 6 anak-anak tersebut yang seumuran dengan L, biasanya mereka membaginya dalam kelompoknya ini. Untuk L kategorinya dari umur 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Jadi mereka tidak mencampur semua umur, semua kelas dalam satu mereka tidak mencampur satu kelas itu dengan sembarangan umur. Jadi mereka mengklasifikasikannya. Kemudian berapa biaya sekolahnya untuk umur anak saya ini? Jangan ditanya, itu sangat mahal. Nah, saya itu jatuhnya mensekolahkan dia ini adalah part time atau paruh waktu ya. Paruh waktu di sini kita bisa memilih 1 hari dalam seminggu, 2 hari dalam seminggu, atau 3 hari dalam seminggu. Jadi ada kategorinya. Untuk 1 hari kita biasanya orang tua akan membayar senilai $110 untuk 1 hari. 1 hari di sini mulai dari jam 7 malam. 1 hari di sini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam ya, 6 sore gitu. Nah, berapa biayanya? $110. Kalau kita convert itu $110 ke rupiah, itu harganya ya segini. Oke. Harganya tidak murah. Itu cuma 1 hari. Nah, biasanya saya kalau ada urusan yang memang benar urgent, saya bisa memasukkan anak saya sampai 2 hari. Ya. Uang itu bisa kita beli, kalau di Indonesia bisa beli, kita kumpulkan 1 bulan ya, bisa beli motor kalau saya pikirkan. Cuman kalau saya terlalu irit dengan keuangan, kesehatan saya pun bisa menurun begitu. Saya tidak mau kesehatan saya menurun dan semuanya ambruk. Ini rumah tangga ambruk karena saya ambruk begitu. Nah, sistemnya di sekolah tersebut adalah mereka menyediakan makan, karena mereka umuran segini sudah bisa makan ya, makanan solid. Mereka menyediakan susu dikasih 1 kali sehari, 1 kali dalam sehari itu di jam siang atau dimakan makan siang. Kemudian dikasih snacknya ada 2 kali, pagi dan sore. Nah, kemudian makan siang biasanya mereka sediakan. Nah, dari kita cukup sebagai orang tua memberikan makan pagi dan susu di pagi hari. Jadi biasanya saya jemput L itu di jam 5 karena itu adalah makan malamnya. Saya kasih susu dan saya kasih makan malam. Untuk popok atau diapers dan juga wipe, kita yang bawa dari rumah.
Untuk botol dan tempat minumnya kita yang bawa dari rumah. Jadi saya yang biasanya mengantarkan anak ke sekolah, saya yang menjemput lagi dia ke sekolah. Semoga saya membaik, jadi saya tidak harus memasukkan anak saya ke sekolah lagi sampai dia benar-benar siap ke sekolah di umur 5 atau 6 tahun ya, saat dia masuk TK. Jadi itu alasannya kenapa saya masukkan anak saya ke sekolah. Dan juga berapa biayanya. Biayanya tidaklah murah, tidak murah sama sekali, karena memang biaya anak sekolah di Amerika ini sangat mahal, apalagi umur yang waktu umur anak masih kecil, dari infant, dari umur bayi sampai umur 2 tahun itu biaya anak sekolah sangat mahal, karena mereka punya tanggung jawab yang berat, punya tanggung jawab yang besar ya, untuk menjaga atau merawat anak bayi. Biasanya biasanya lebih sulit dibandingkan menjaga anak yang sudah lumayan besar. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kalian mendapatkan informasi yang berguna. Keep on watching, tetap tonton terus video saya. Jangan lupa di like dan juga subscribe video-video saya.